saya baru ngerasain juga kan di sini, oh seperti ini, dan ternyata nagih. Kayaknya nanti saya kalau mau pulang mau coba bikin sendiri sih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Nah, di season kali ini adalah season yang sangat seru karena kita kehadiran para mahasiswa yang sangat kece-kece, yaitu mahasiswa pertukaran yang mengikuti kegiatan PMM2 atau pertukaran mahasiswa Merdeka 2. Nah, mereka ini datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dari Sumatera, dari Bandung, khususnya provinsi Jawa Barat. Nah, di sebelah kiri saya ada dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Dan ketinggalan juga di samping saya ini adalah salah satu mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari yang baru-baru saja pulang dari kegiatan PMM2 tersebut. Kemarin tempatnya bertukar di Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, dari Jawa. Jadi mungkin sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman sekalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari Mbak. Oke, dari Jawa, dari Bandung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raudatul Janah dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Panggilannya? Rauda. Selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan saya Dini Aulia dari Universitas Sumatera Utara. Saya dari Sumatera Utara, panggil aja Dini. Iya. Rauda ini. Ya. Dan kakak sebelah kiri? Kalau saya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dan nama panggilannya bisa Abdul Rahman. Sebelah lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadi Farah Mutmainah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, nah mungkin teman-teman bisa kenal lebih dalam dari Kak Rauda, Kak Dini, dan Kak Rahman. Nah, saya berikan pertanyaan terlebih dahulu sama Kak Rauda ya. Nah, sebelum mengikuti pertukaran mahasiswa ini kan, apa sih yang menjadi motivasi dan alasan Kak Rauda bisa mengikuti PMM2 ini? Oke, mungkin alasan dan motivasinya mengikuti PMM2 ini, awalnya kan ini kita berjalan dari COVID ya. Saya kan mahasiswa COVID gitu, jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu masih online. Dan ngerasa jenuh juga, ngerasa bosan juga gitu dengan kegiatan online. Dan memang seharusnya ya di semester 5 ini kita udah offline di kampus asal gitu kan. Tapi ngelihat ada ini nih, penawaran nih, ada PMM nih, oh menarik juga, gimana ya, tapi belum coba offline di kampus sendiri, tapi udah mau offline di kampus orang gitu kan. Tapi yang bikin tertarik sih emang pertama itu benefitnya. Jadi selain akomodasi bulanan, kita juga tiket pulang pergi dari asal ke tempat tujuan itu juga dibiayai, terus lagi ada biaya BPJS setiap bulannya selama di sini juga gitu. Terus yang paling penting sih mau cari pengalaman gitu kan, karena kapan lagi gitu untuk ngumpul dari seluruh Indonesia di satu tempat. Iya, berbagai provinsi, dan saya juga tidak punya alasan khusus buat ke Sulawesi gitu kan, karena keluarga nggak ada, teman nggak ada, kapan lagi bisa ke Sulawesi gitu kan. Mungkin kayak kalau ke Jawa ya masih bisa digapai lah gitu ya kalau di Jawa. Apalagi kalau Sumatera, saya sendiri juga asalnya dari Sumatera, dari Jambi tepatnya gitu, tapi kuliahnya memang di Bandung. Kalau ke Kalimantan pengen, tapi tertarik ke Sulawesi gitu, karena juga ada apa sih di Sulawesi gitu, kalau bisa ke daerah yang lebih timur lagi gitu. Dan juga di UMK sendiri, saya memilih UMK karena pilihan mata kuliahnya lumayan lengkap gitu dibanding yang lain, khususnya dengan jurusan saya sendiri PG PAUD.
Oh, jadi jurusannya dari PG PAUD. Iya, PG PAUD. Di sini menawarkan mata kuliahnya lebih banyak dibanding kampus-kampus lain. Masya Allah. Nah, kita lanjut di Kak Dini. Iya. Nah, bagaimana sih proses pendaftaran? Bisa diceritakan bagaimana proses pendaftaran PMM 2 ini? Mungkin ada yang ada yang dirasa kesulitan saat mendaftar, terus ada tantangan-tantangan, bisa diceritakan gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri sih nggak ada kesulitan apapun gitu, karena pertama kampusku juga mendukung program ini gitu, karena kan juga dari program yang benar-benar dari pemerintah gitu pertama. Yang kedua, untuk kesulitan sebenarnya ini sih timeline dari programnya sendiri gitu, jadi kayak kadang tidak sesuai dengan deadline yang sudah diberikan gitu, tapi so far semuanya baik-baik aja gitu. Untuk kesulitan sih nggak ada sih, kalau aku pribadi nggak ada sih Kak gitu, mudah-mudah semua, juga tes-tesnya juga memudahkan gitu, hanya lagi yaitu ya Indonesia ya gitu, timelinenya ngaret gitu sih, itu aja. Indonesia ngaret. Nah, mungkin bisa diceritakan motivasi buat aku nih harus ikut PMM 2 nih. Apa sih yang menjadi motivasinya? Sama sih kayak Rauda tadi, karena kayak kita pandemi 2 tahun nggak bersosialisasi gitu, dan pemerintah membuka program ini dengan benefit yang luar biasa gitu, dan juga pengen belajar tentang budaya orang lain sih sebenarnya gitu, karena kita terbiasa mencintai dan mengetahui tentang budaya kita sendiri. Kita tidak terbiasa untuk mencintai dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya budaya orang lain gitu. Dan kesempatan kali ini saya banyak belajar mengenai budaya, sosialnya, ekonomi, sutra itu tersendiri gitu. Dan ada rasa semakin cinta sih sebenarnya sama Indonesia, bahwa kayak, wah Indonesia tuh ternyata sebesar ini gitu, seberagam ini gitu. Itu sih yang poin pertama yang saya dapat dari PMM. Gitu. Nah, alasannya mengapa pilih Sulawesi Tenggara gitu kan? Masih ada daerah lain, mungkin dari Kalimantan, Papua, Jawa. Alasan pertamanya karena pengen pulang kampung. Oh, di sini ada keluarga? Ada. Wah, Pertama. Masya Allah. Kedua, keluarganya di sini di mana? di UMK. Di UMK? Iya. Masya Allah. Itu satu. Satu lagi, biar ini sih pengen hal yang baru, karena kalau misalnya di Jawa saya sudah pernah, di Kalimantan belum sih, tapi di Sulawesi kan selain kampung saya juga belum pernah nih ke Kendari nih gitu, jadi kan lagi ada gratis nih gitu, ada gratis nih gitu, ayo gitu, mumpung gratis. Terima kasih sama pemerintah ya. Iya, terima kasih loh Bapak Nadiem. Mumpung gratis gitu, ya udah saya gas dan alhamdulillah lulus gitu. Kalau dari kakak sendiri, bagaimana sih proses pendaftaran mengikuti PMM 2 ini? Atau ada kesulitan? Kalau kemarin sih mungkin kesulitannya ada beberapa pihak kampus gitu Kak, yang kayak itu agak sedikit mempersulit, soalnya kan di kampus saya itu tahun kemarin tuh PMM-nya online, jadi tahun kami tuh PMM-nya online. iya. Ada ya? Ya kan yang pertama, ini kan yang kedua offline, yang pertama online. Iya. Gitu. Jadi angkatan pertama online, pas kami offline itu kayak persiapan dari kampus belum ada, pas kami berangkat baru sosialisasinya giat gitu. Pas kami berangkat kemarin masalahnya di Kaprodinya bilang kalau misalnya ke arah timur itu kan pendidikannya katanya agak kurang. Nah itu mungkin di kendalanya di situ sih, karena pola pemikir Kaprodi kami tidak mendukung untuk pergi ke arah timur, pilih ke arah barat. Mungkin itu aja kendalanya, dan juga mungkin kendalanya saat naik pesawat sih Kak. Baru pertama kali naik pesawat, first time naik pesawat. baru merasakan turbulensi kayak stop. Kayak waduh gimana gitu. Pas nyampe ternyata wah Kendari ini luas banget, masih cuacanya masih enak gitu ya. Kayak awan-awannya pun, apalagi kalau awan tanpa polusi. Langit Sulawesi tidak pernah mengecewakan. Iya itu selalu. Itu soal caption anak PMM UMK Kendari. Terus motivasinya untuk mengikuti kegiatan PMM 2 ini apa? Sebenarnya kemarin tuh gara-gara ada temen yang daftar, jadi kayak daripada di kos gabut kan nggak ngapa-ngapain selama 2 tahun nih, mending ikut gitu, pergi ke Sulawesi sekaligus
niatnya sebenarnya pulang kampung sih Kak. Tapi karena kebetulan Kampungnya juga di sini. di Sulawesi Selatan sih Oh, Kak. Sulawesi Selatan. Maksudnya masih satu pulau gitu. iya. Dikit-dikit lah. Tapi sekali sampai sini, etnis saya ternyata banyak juga di sini. Jadi kayak terasa pulang kampung ke rumah sendiri gitu lah. Gitu. Nah, tidak kalah kepikiran juga nih sahabat kita dari UMK. Bagaimana proses pendaftaran dan yang dilakukan selama untuk mengikuti kegiatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, Iya. yang lulus. Ya, kalau untuk pendaftarannya sih kemarin-kemarin itu yang terkendalanya itu tentang berkas. Ada beberapa berkas tuh yang susah banget diurus sampai mungkin prodinya kan ketua jurusannya tuh susah ditemui, yang kadang biasanya jamnya tuh kayak nggak ada di fakultas, jadi kayak terhambat gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih enggak. Terus kalau untuk pengalaman sana sangat menarik itu. Yang tadinya kan saya nggak tahu Jawa, cuma saya tahu dari orang tuh, oh Jawa gini, tapi kan saya rasain gitu. Oh ternyata Jawa gini, terus pendidikannya juga sangat luar biasa sih. Sangat menantang buat Iya. orang yang baru menginjak ke Pulau Jawa. First time nggak di Pulau Jawa? First time. Masya Allah. Nah, buat kakak, siapa namanya? Rauda. Saya suka lupa. Rauda. Bagaimana sih pengalaman yang kakak rasakan selama mengikuti kegiatan PMM khususnya di UMK ya? Pengalaman apa yang Kalau untuk pengalaman perkuliahan, alhamdulillah saya melihat, saya kan awalnya juga underestimate ya Kak, mohon maaf nih gitu kan, karena seperti yang Abi dikatakan tadi, kalau di timur mungkin ada bagaimana gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar di UMK sendiri, terutama di fakultas saya gitu ya, Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen-dosennya pun ternyata sudah banyak yang S3 gitu, dan tidak kalah sama dosen yang saya di kampus asal gitu kan. Oh, ini ternyata dosennya tidak seperti yang saya kira awalnya gitu. Oh, ini dosennya luar biasa, dan saya juga ya tentu mendapat banyak ilmu-ilmu baru sih gitu. Kalau dari UMK sendiri gitu. Kalau untuk dari kegiatannya yang saya dapat, tentu banyak sekali gitu ya. jalan-jalan ya? Jalan-jalan yang sebenarnya Jangan itu sampai suka alasannya datang buat apa, alasannya buat Sebenarnya ikut itu- PMMB itu karena jalan-jalan. sebenarnya ini tuh kuliah berkedok healing. Iya. Gitu. Healing berkedok kuliah. Kuliah, kebalik. Gitu. Anak-anak healing ya. Iya. Anak healing. Jadi kalau misalkannya di sini tuh emang kita lebih banyak jalannya sih, lebih banyak liburannya gitu. Tapi libur ya tidak sekedar jalan-jalan biasa, kita juga dituntut dengan laporan. Jadi setiap kita pergi ke satu tempat ada laporannya pasti. Setelah refreshing, Iya, ada ditekan laporan. lagi stres dikit lagi gitu. Tapi alhamdulillah apa ya, enjoy karena kita juga menikmati. Selain kita cuma menikmati, kita juga mengobservasi gitu. Kita lihat, oh ini di tempat ini, misalnya tempat wisata ini bagus sekali, tapi kurangnya ini lebih baik jika ditambahkan apa gitu. Jadi kita juga memberi saran dan masukan gitu kan. Itu sih yang membuat kita jadi berpikir kritis lagi. gimana perasaannya udah berada di Sulawesi Tenggara? Ya, senang sekali sih, karena banyak yang tidak saya temui di Jawa dan di Sumatera, ternyata di Sulawesi. Udah pernah makan sombi nggak? Sudah. Haram nih ya, haram pula nih ya tanpa makan sombi. Ternyata enak, cuma rada aneh ya waktu pertama Apanya kali, yang aneh? tapi nagih. Apanya yang aneh? Itu sagunya. Kayak musim ya. Harus langsung ditelan ya. Ditelan. Mereka kan punya atau Iya, awalnya ngunyah, karena kayak lengket gitu, tapi ditelan dan itu ternyata Biasanya sih begitu kalau orang baru kan dia punya. iya, ya saya baru ngerasain juga kan di sini. Oh, seperti ini. Dan ternyata nagih. Kayaknya nanti saya kalau mau pulang mau coba bikin sendiri sih. Masya Allah. Boleh dicoba. Ditunggu. Kalau Kak sendiri gimana pengalamannya selama di UMK ini? Dari segi perkuliahan cukup kaget. Iya. Banyak hal-hal apa ya yang saya di luar ekspektasi sih. Kayak misalnya ya mungkin hanya di prodi saya saja kali ya gitu. Tapi dari situ saya melihat bahwa Indonesia belum sepenuhnya rata tuh, dalam hal pendidikan. Pertama, pesan sih untuk pemerintah Indonesia bahwa di
banyak khususnya yang sekarang saya datengin Sulawesi Tenggara itu masih jauh dari kata setara dengan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera gitu dalam segi pendidikan. Tapi untuk SDM-nya, saya yakin dan percaya bahwa di sini SDM dan SDA-nya itu luar biasa. Hanya butuh support dan dukungan dari pemerintah sebenarnya gitu. Iya. Dari itu dari segi pendidikan. Kalau dari segi budaya, saya senang sekali karena hal-hal baru, hal-hal beda yang saya temui di Medan, khususnya dari Medan gitu, beda sekali gitu budayanya. Hanya samanya itu bicaranya sih, niat dan nadanya tinggi gitu, sama kayak saya gitu, iya sama. Tapi dalam hal segi budaya, tarian segala macam tuh beda gitu. Dan saya baru belajar di sini gitu. Dan dan paling senang itu adalah udara di sini sih masih bagus, masih segar, masih banyak pohon gitu. Kalau di kota saya kan udah kayak banyak gedung-gedung tinggi gitu. Kalau di sini tuh masih asri gitu, masih enak gitu. Itu sih yang saya rasain di sini gitu. Ada plusnya, ada minusnya. Perasaannya gimana nih? Bahagia, senang atau nggak mau pulang atau gimana? Kalau nggak mau pulang nggak sih, mau pulang sih kalau itu. Kan? Tapi kalau mau datang lagi mau gitu. Masya Allah. Semoga ya, semoga. Amin. Perasaannya di sini seneng sih Kak, tapi bedanya makanan kali ya, makanan beda banget gitu. Jadi Kalau kayak di Medan makanan khasnya apa aja sih? makanan khasnya mie goma, Gong. terus ikan arsik, ikan mas, ikan arsik Mas lagi. tuh makan ini. Iya, Oh iya. iya. Di mana saya sampai 7-8 jam. Bener-bener sampai kayak presto gitu, sampai tulangnya itu bisa dimakan. Kalau di sini kan nggak ada, ya mie-nya beda lah gitu rasanya, bumbunya beda. Itu yang paling dikangen dari kota aku. Tapi kalau yang dikangen dari sini tuh pantai. Suka pantai berarti. Iya, karena di sini pantainya gratis ya Kak. Di sana bayar. Bayar. Kapan bayarnya? Nggak tahu sih. Saya selalu disponsori orang tua.